balik lagi di acara kesayangan kita, Log on PMI Bali, dialog online bareng PMI Provinsi Bali. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di tengah cuaca yang pancaroba ini, kadang panas, kadang hujan, kadang kangen juga ya. Jadi semoga kita semua tetap sehat walafiat ya. Oke, bareng aku Yunia, hari ini kita akan berbincang-bincang seputaran tema yang sangat spesial di tahun ini. Jadi pada tahun ini khususnya di bulan Mei, bagi Sivitas Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, kita akan merayakan, memperingati yang namanya Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia. Wih. Oke, di awal tahun ini biasanya juga teman-teman relawan ataupun Sivitas Palang Merah dan Bulan Sabit Merah akan merayakan yang namanya Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia. Wih, ini event besar ya teman-teman, karena nggak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia kita sama-sama merayakan. Dan pada tahun ini melalui tema PMI Pusat sudah ada nih temanya, yaitu United in Humanity. Wih, keren banget nih temanya, cocok untuk kita yang saat ini di tengah konflik ya, konflik rumah tangga dan juga rumah negara atau bahkan rumah dunia ya. Jadi di sini kita akan mengupas dan juga berdiskusi sih bagaimana seharusnya sebagai bagian dari Palang Merah Indonesia dan juga bagian dari gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional ini menyikapi atau mempelajari yang namanya United in Humanity. Untuk itu kita sudah kehadiran narasumber yang sangat intelektual ya, sangat intelektual, sangat legend di kancah nasional dan internasional. Kita sambut dua narasumber kita, tepuk tangan dong. Oke, kita kenalan ya satu-satu. Mulai dari yang di tengah dulu nih. Rapi banget nih Pak hari ini. Siamo tutti fratelli. Saya Vidi Simanjuntak, Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi PMI Provinsi Bali. Sekaligus CEO dari permediaan di Bali ya. Selanjutnya, nah ini mungkin buat kalangan teman-teman PMI sudah agak bosan ya mungkin. Saking seringnya muncul gitu, saking legendnya nih. Yuk, siapakah ini? Baik, selamat siang, pagi, sore, malam. Karena tidak tahu akan tayang di waktu kapan teman-teman melihatnya. Perkenalkan, nama saya Taufan Kristanto. Saya sebagai Kepala Divisi Organisasi dan Komunikasi PMI Provinsi Bali dan juga sebagai salah satu diseminator PMI. Oke, aduh narasumber kita yang ganteng-ganteng ini, kita akan ngapain ini ya? Kita mulai dari mana ya? Karena isunya ini cukup berat, tapi kita harus meringankan isu ini supaya bisa dikonsumsi oleh anak-anak zaman sekarang itu. Berbicara tentang tema United in Humanity. Kita mengenal bahwa kita tuh harus tetap bersatu dalam kemanusiaan. Tapi sebelum jauh nih ke tema itu, kalau menurut dari Pak Vidi dengan juga Kak Topan, melihat seberapa penting sih Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ini untuk diperingati? Jadi seperti yang kita ketahui, sejarah berdirinya Palang Merah itu dimulai daripada sejarah dunia, di mana adanya peperangan-peperangan yang menggugah hati seorang tokoh legendaris dunia yang juga sebagai pendiri Palang Merah Internasional, Bapak Henry Dunant. Beliau melihat korban-korban perang, korban-korban daripada peperangan yang tidak terurus pada waktu itu, sehingga Henry Dunant berinisiatif untuk membentuk satu lembaga yang memperhatikan kemanusiaan. Singkatnya, hingga saat ini diperingati itu adalah hari kelahiran Bapak Henry Dunant, dan itulah sebagai Hari Palang Merah Internasional yang kita peringati pada tanggal 8 Mei. Dan di Indonesia sendiri tentu sebagaimana kita ketahui, PMI itu sangat berperan dan pemerintah sangat-sangat memberikan satu ruang yang sangat istimewa untuk PMI sebagai wadah yang dimana kita seluruh elemen masyarakat bisa terlibat, di mana seluruh elemen masyarakat dari berbagai golongan, dari berbagai kelas, dari berbagai tingkatan
itu diberikan ruang untuk terlibat di dalam kemanusiaan. Jadi seperti tema kita bersatu dalam kemanusiaan yang tahun ini dicanangkan oleh PMI, itu menunjukkan bagaimana peran serta masyarakat dengan kebersamaan, dengan persatuan, dengan inisiatif dari masing-masing untuk selalu memiliki rasa peduli kemanusiaan. Seperti yang sudah kita ketahui juga, berbagai kegiatan yang dilakukan oleh PMI yang terdekat saja, yang berada di pulau yang kita cintai ini, banjir besar kemarin, itu cukup membuat kita kewalahan, masyarakat kewalahan, tetapi disitulah kita bisa menunjukkan bagaimana peran Palang Merah bersama-sama dengan masyarakat, dengan pemerintah daerah, kita mencoba untuk bisa meringankan, membantu korban-korban yang ada. Saya kira sekilas itu mungkin bisa ditambahin oleh Betul Mas banget Iman. ya Pak ya. Ya kelihatan banget ya, jadi seperti beneran CEO Permedia ya. Ya kalau jadi memang benar penting banget untuk memperingati ini, karena yang pertama untuk mengingat jasa Bapak Jan Hendri Dunan Hendri juga, Dunan. kemudian juga untuk membangkitkan rasa kemanusiaan. Karena kan sekarang mungkin agak susah ya Pak ya, sebuah challenge bagi kita untuk membangunkan rasa empati, rasa kemanusiaan ke generasi yang lebih muda. Banyak pikirannya mungkin. Betul sekali. Kalau misalkan dari Kak Topan, gimana sih Kak pentingnya? Kalau ditanyakan seberapa penting, saya ingat kata yang sangat terkenal sekali bernama jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu artinya apa? Bahwasanya memang semangat, kemudian inspirasi dan juga dedikasi itu diawali dari sebuah kejadian besar. Sama yang disampaikan oleh Pak Fidi tadi, adanya Bapak founder kita, Bapak Jan Hendri Dunan, itu ketika dia ada di sana, dia tahu dan dia sadar bahwasanya dia sendiri dengan warga sekitar itu apalah artinya ketika dihadapkan pada korban yang demikian banyak. Korban yang di luar dari jumlah relawan maupun jumlah personil yang bertugas pada saat itu. Sehingga dari kejadian itu di Perang Solferino itu, perangnya selesai, Hendri Dunan kembali ke Swiss, dan di sana dia akhirnya menulis buku yang sangat terkenal kan. Saya rasa teman-teman sudah tahu judul bukunya. Kalau nggak tahu, beli dulu buku di komunitas. Kalau nggak tahu nanti ikut diklat dulu ya. Judulnya Kenangan dari Solferino, di mana di buku itu memuat dua gagasan utama, yaitu satunya untuk membentuk organisasi sukarelawan yang membantu korban perang atau konflik bersenjata. Artinya apa? Bahwasanya memang pada saat itu yang bertugas itu sudah kewalahan, sehingga dengan adanya organisasi yang tertata, terkelola, next kalau ada kejadian serupa, peperangan atau konflik, itu mereka bisa bertugas dan lebih tertata, dan mungkin akan lebih banyak lagi yang terlibat. Ide keduanya yaitu adanya perjanjian internasional tentang perang. Dikaitkan dengan tema kita pada tahun ini, sangat relevan sekali, di mana saya ambil istilah lagi, kalau tadi jas merah, sekarang saya ambil cerita tentang sebuah lidi ya. Lidi kalau sendirian, dia gampang patah. Manfaatnya nggak banyak. Tapi kalau lidi rame-rame, bukan maksudnya main keroyokan, tapi semakin banyak, semakin kuat, dan semakin memberikan manfaat. Kalau mau nyapu dengan satu lidi, nyapunya susah sekali. Coba kalau lidinya sudah banyak, cepat sekali bersih. Di sambungan ke sana, sama juga ketika kita banyak pihak, banyak lembaga, bukan cuma individu ya, individu, komunitas, lembaga, atau kelompok apapun, ketika sudah bersatu demi kemanusiaan, saya yakin masalah-masalah kemanusiaan di Indonesia, di dunia, akan lebih cepat terselesaikan dengan memberikan manfaat masyarakat yang lebih banyak. Super sekali kan? Demikian kuliah umum hari ini. Ini kalau dijadiin latihan kayaknya gini ya, sudah bisa mengeluarkan sertifikat tersendiri. Iya, betul banget ya, jas merah. Kemudian juga dengan filosofi lidi itu sangat erat kaitannya dengan dan relevan dengan tema yang diangkat oleh PMI pada peringatan Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ini. Kelihatan sekali ya sudah tinggi jam terbangnya ini Kak Topan ini. Tapi dengan tema yang diangkat ini berarti kan ada hal yang dilihat loh dari PMI dengan kondisi itu. Relevansi kondisi yang seperti apa sih kalau misalkan Kak Topan dari bidang organisasi bersama Pak Fidi melihat
kondisi kita saat ini, Kak. Gitu. Ngasih door dulu. Terima Kirain mau kasih. sweet dulu. Jadi mungkin saya melihat relevansi daripada tema yang diusung tahun ini. Kita melihat sebenarnya masyarakat secara umum juga ada pergeseran-pergeseran kultur. Saat ini boleh dibilang tingkat kecuekan ya dari anak-anak kita. Gak usah jauh-jauh, dalam satu rumah saja kadang-kadang kita itu sedikit merasa sedih melihat anak-anak sudah mengambil peran sendiri-sendiri di kamar dengan kegiatan HP-nya. HP-nya, dia lebih banyak dengan gadgetnya. Nah, hal itu akan berpengaruh kepada kepedulian, kepada lingkungan, kepedulian kepada sesama terlebih-lebih. Nah, inilah mungkin peran kita seluruh masyarakat, seluruh elemen masyarakat untuk bisa kembali memiliki kesadaran bahwa bencana kemanusiaan atau apapun yang terjadi itu membutuhkan kepedulian kita semua, dan itu mungkin kita bisa memberikan edukasi kepada generasi di bawah kita, anak-anak kita, agar semua elemen masyarakat benar-benar bisa bersatu di dalam hal-hal yang berbau kemanusiaan ini. Saya kira itulah yang menjadi satu ukuran daripada tema ini yang perlu kita sadari bersama. Saya kira demikian. Iya, karena konflik itu bukan hanya sekedar mungkin perang antar negara atau Betul. mungkin antar wilayah, tapi antar personal ya, Iya. antara di dalam keluarga, Dalam masyarakat. Terus itu dimulai dari sifat-sifat yang mungkin cuek Iya. atau mungkin tidak peduli dengan smartphone-nya dia Betul. saja, itu Iya. yang dimulai ya gitu. Kalau misalkan Kak Topan gimana nih? Ya, kalau saya mikirnya semakin kesini tantangan semakin besar ya. Iya. Bencana alam itu datang silih berganti. Siapa sih nggak kenal kalau Indonesia itu dikenal juga dengan kata supermarket bencana. Iya. Apa yang nggak ada? Tanah longsor ada, tsunami ada, likuifaksi ada, banjir, erupsi gunung Semua api, ada. semuanya ada. Ah, Tantangan di bencana alam. Kemudian semakin kesini krisis sosial, kesehatan juga beberapa kali menghinggapi dan juga terjadi di negara kita. Belum lagi perubahan iklim yang dulunya kami dengan santainya memprediksi bahwasanya hujan bulan A, B, C. Sekarang nggak bisa, sekarang hujan, besok panas, sekarang panas, besoknya tiba-tiba hujan. Bahkan pada saat kepanasan pun kita bisa kehujanan. Itu kondisi yang harus diantisipasi dan kita perlu mengetahui itu, mempelajari itu, dan dengan kebersamaan, dengan semakin kita menginformasikan dan juga mendapatkan dukungan dari semua pihak untuk penyebar luasannya oleh masyarakat pastinya, tentu semakin sedikit pula dampak yang diakibatkan dari kejadian-kejadian tersebut. Sehingga semakin banyak orang tahu, jadi mereka bisa antisipasi dan memperkecil dampak yang terjadi karena kejadian tersebut misalnya. Iya, karena bencana juga udah tidak bisa ditebak ya kapan datangnya, nggak ada tanda-tanda gitu. Udah kayak mood editornya mungkin. Jadi ada yang harus kita siapkan lebih awal dan lebih tepat untuk bisa menghadapi situasi yang saat ini. Betul sekali. Oke, nah kalau itu berkaitan dengan kondisi secara general, mungkin secara masyarakat ataupun kehidupan bermasyarakat saat ini. Kalau kita melihat kondisi kita sebagai organisasi kemanusiaan atau perhimpunan nasional, bagian dari gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, seberapa urgensinya atau seberapa relevan tema ini untuk kita? Udah tadi Pak Fidi kan udah duluan, sekarang Kak Topan lagi mikir ya. Oh ya, saya menemukan jawabannya. Ya pastinya karena tema ini sebenarnya sumbernya dari Palang Merah secara internasional dan dijadikan tema juga oleh PMI menjadi tema nasional. Pastinya ini sangat relevan dan sangat sesuai dengan beririsannya dengan program atau kegiatan dari Palang Merah sendiri, khususnya di kegiatan yang berhubungan dengan kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana. Jadi mulai dari kesiapsiagaan, segala sesuatu, segala upaya harus kita lakukan agar ketika terjadi kita benar-benar sudah siap. Ketika pada respon bencana kita sudah tahu apa-apa saja yang harus dilakukan, tindakan yang harus dilakukan, mencari titik evakuasi atau mungkin
mencari tempat yang aman untuk mengungsi sampai dengan masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Itu pada fase kesiapsiagaan tanggap darurat bencana. Kita juga punya kegiatan di bidang pelayanan kesehatan masyarakat. Pastinya ini juga karena berhubungan dengan masyarakat, tema ini masih sangat relevan bicara tentang bersatu dalam kemanusiaan. Yang lainnya pembinaan PMR dan relawan. Jelas karena PMR ini kita menyebutnya relawan masa depan, sehingga ketika kita sudah menyiapkan personel-personel ini, ke depannya kita sudah minimal punya orang-orang yang bisa kita andalkan atau kita kuatkan lah, karena di PMR ini diberikan pembentukan karakter untuk menjadi relawan masa depan. Di relawan sendiri, di klaster relawan sendiri kita punya PSR, tenaga sukarela, dan kop sukarela. Diharapkan ya mereka lah ujung tombak terdepan dalam respon atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Palang Merah Indonesia. Belum lagi kita juga punya kegiatan bernama pelayanan darah. Melalui kegiatan unit donor darah ini juga berhubungan dengan masyarakat, dan sampai saat ini beberapa bulan atau beberapa waktu itu kadang-kadang kita menemukan statistik yang stok darahnya itu sangat kurang atau bahkan minim, sehingga kalau nggak ada partisipasi masyarakat untuk donor darah, tentu ketersediaan darah di PMI maupun di rumah sakit akan kurang. Dan ini yang sering kita temui, banyak keluarga meminta bantuan melalui sosial media atau melalui kerabatnya untuk mendonorkan darahnya. Semakin banyak yang mau donor, pastinya akan semakin membantu mereka yang membutuhkan. Dari semua itu dikaitkan dengan tema saat ini, tentu sangat relevan dan jika perlu terimplementasikan. Iya, Gitu. Tuh, kalau Pak Fidi ini gimana melihatnya? Respon relevansinya dengan kita sebagai organisasi kemanusiaan, Pak? Iya, jadi kita sudah memiliki PMI. Nah, di sini tentu perlunya persatuan, perlunya kita bersatu, perlunya kita menyatukan diri, baik itu di PMI sendiri, di internal PMI juga dengan masyarakat. Yang tadi sudah diuraikan Mas Taufan, ada elemen-elemen yang masyarakat bisa terlibat, relawan. Nah, Bisa daftar ya, jadi bisa daftar, dan kita juga membuka kan, betul. mulai dari yang masih Belia. sangat belia, dari SD, SMP, ada tingkat SMA, bahkan ke tingkat perkuliahan, tingkat mahasiswa. Nah, disinilah mungkin peran serta daripada masyarakat untuk benar-benar bisa memberikan bantuan, dorongan untuk keluarganya. Dan tentu yang tadi juga disinggung keterkaitan dengan donor darah itu juga sangat penting, karena setetes darah itu bisa sangat-sangat membantu saudara-saudara kita. Saya kira itu yang paling utama buat masyarakat. Iya, jadi memang perlu pentingnya kolaborasi di internal ya, antar PMI. Di PMI itu kalau misalkan teman tahu tuh banyak kayak unit-unitnya ya, kayak kayak Bali sendiri ada unit donor darah, kemudian unit markas. Itu baru 2 unit, belum lagi kita sesama PMI antara PMI provinsi, terus ada 9 kabupaten kota gitu. Kita tuh di Bali tergolong sedikit katanya nih dibandingkan teman-teman yang di luar sana yang kabupaten kotanya sampai 30-an gitu kan ya. Jadi ya kita patut mensyukuri kondisi kita di Bali. Karena lihat nih raut-raut wajah ini Wajah sumringah ini menggambarkan komplikasinya pikiran mereka untuk bisa memperjuangkan persatuan ya, khususnya mungkin di internal PMI, dan bagaimana juga di internal PMI itu maksudnya antara PMI dan juga di masyarakat. Jadi tolong support kami. Mungkin gini juga ya, kayak kalau seandainya keterlibatan masyarakat tuh, masyarakat masih belum tahu sejauh mana sih mereka bisa berperan aktif untuk bisa mendukung PMI gitu kan. Mungkin ada spill tipis-tipis untuk partisipasi masyarakat dan juga sekaligus teman-teman relawan seperti apa sejauh ini. Ya, ini yang paling mudah, partisipasi teman-teman, semua masyarakat atau siapapun itu. Di sini ada link ya. Kita tanggal 8 Mei memperingati Hari Palang Merah Belah Sabit Merah Sedunia. Ya, cukup klik linknya, cari nanti Twibbon, berarti Anda ikut mengkampanyekan kegiatan ini untuk mengajak bahwasannya tema kita yaitu bersatu demi kemanusiaan ini
teman-teman masyarakat pun bisa berpartisipasi dengan mengkampanyekan itu. Itu yang pertama, itu yang paling sederhana. Yang lainnya untuk lebih jauh lagi, masyarakat juga bisa, kita sebenarnya punya wadah melalui PMR. Kalau masih di bangku sekolah bisa gabung di PMR, pasti manfaatnya lebih banyak di sana karena akan diajari banyak hal daripada trek-trekan, motor-motoran kebut-kebutan, mendingan gabung PMR. Banyak positifnya. Atau kalau kuliah bisa gabung menjadi tenaga KSR sukarela atau KSR, tergantung dari spesifikasi yang mau diambil. Kak Topan kan KSR juga ya? Saya sepertinya KSR, tapi berhubung sudah lewat umurnya menjadi bukan KSR lagi. Itu. Kemudian kalau Bapak punya kesibukan atau mungkin masyarakat yang hadir di sini ada yang CEO, kita punya klaster tersendiri. Asik. Yaitu kelompok donaturnya PMI. Asik, ya. Jadi betul. kita mengumpulkannya dalam bentuk sahabat PMI Bali. Jadi di sana masyarakat mendonasikan dananya secara rutin kepada Palang Merah, dan nanti dana yang terkumpul akan kita teruskan ke dalam layanan-layanan Palang Merah seperti pelayanan air bersih, pelayanan respon kebencanaan, maupun pembinaan relawan dan lain sebagainya. Itu linknya ada ya, sahabat.pmibali.org.id. Nanti tinggal klik saja, tinggal registrasi, nanti akan ada informasi lanjutan apakah akunnya diproses atau tidak. Jadi itu bagi para CEO atau yang mau menyisihkan sebagian hartanya menjadi bagian dari Palang Merah atau kontribusi pada Palang Merah. Atau kalau pada kondisi tertentu, respon bencana atau ketika kita lagi berkegiatan dalam pelayanan kesehatan atau apapun itu, bisa juga join di kegiatan kita. Ada donor darah, bisa juga gabung menjadi pendonor kita. Atau ada kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Palang Merah, pastinya ketika itu semua melibatkan masyarakat, semuanya bisa bergabung di sana. Betul banget. Jangan lupa juga ikuti info-info update kita, ingin mengetahui informasi terkini bagaimana aktivitas kita. Lumayan sosial media langsung kita, ya, promosi ya. Sosial media kita sangat aktif sekali. Asik. Tinggal website kita juga update terus-menerus, jadi di sana Bapak Ibu bisa melihat langsung bagaimana profil organisasi kami, kegiatan kami, dan juga aktivitas sehari-hari. Jika ingin tahu bagaimana sih kegiatan PMI bekerja, Palang Merah atau PMI bekerja. sih. Kalau misalkan nggak bisa akses sosial media, langsung aja datang ke PMI Center Provinsi Bali di Jalan Trengguli 1. nomor 27 Penatih Denpasar Cembau. gitu. Langsung aja bisa cek kondisi kita saat ini ya, apa saja kegiatan dan aktivitasnya. Mungkin Pak Fidel ada tambahan dulu. Oke, baik. Kami dari PMI ya menghimbau masyarakat seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Topan, agar benar-benar kita bisa bersatu demi kemanusiaan. Banyak hal yang bisa dilakukan, dan jangan lupa segera bisa menghubungi PMI lewat beberapa platform yang sudah ada. Saya kira demikian, Mbak Dinia. Nggak nyangka, maksudnya nggak terasa juga ya, kita sekarang juga sudah sampai di penghujung acara. Dan karena ini peringatan spesial, jadi Kak Topan dan Pak Fidi akan bagi-bagi hadiah buat teman-teman yang sudah menyimak perbincangan kita selama ini ya. Sudah berapa menit ya kita ya, kayaknya satu jam ya. Satu hari enggak? Satu hari. Oke, kita punya 5 hadiah untuk teman-teman yang bisa menjawab kuis secara tepat dan cepat ya, kayak LCC dong jadinya. Jawaban terbaik. Jawaban terbaik ya. Penilaian berdasarkan dewan juri, jadi berdasarkan admin PMI Bali. Oke, mungkin pertanyaannya dari Kak Topan. Oke, kalau pertanyaan dari saya, temanya kan jelas. Bersatu demi kemanusiaan. Nah, menurut teman-teman Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, makna bersatu demi kemanusiaan menurut sudut pandang persepsi Bapak Ibu itu artinya apa? Jawab yang bagus, yang menarik hati dan memikat kami sehingga nanti door prize-nya akan ikhlas diberikan. Asik. Door prize-nya apa nih katanya?
kaos edisi khusus dari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah sedunia. Oke, dan perintilan-perintilannya, nah perintilannya tuh banyak banget nih, nggak usah takut rugi, pokoknya the best lah ya hadiahnya untuk edisi kali ini. Ya Pak Vidi, singkat saja. Baik. Tadi teman-teman sudah mendengar ada wadah-wadah, ada komunitas. Apa nama wadah atau komunitas yang bisa menjadi bagian daripada PMI? Masyarakat bisa menjadi bagian daripada PMI yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Topan. Oke, itu kayaknya tinggal nyebut aja. Tinggal ya. nyebut saja. Oke, berarti pertanyaannya ada 2, dijawab dalam 1 kali jawaban. Nanti jawaban yang terbaik menurut admin PMI Bali akan diberikan hadiah atau door prize kaos edisi spesial Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia beserta perintilan-perintilannya. Ditunggu jawabannya. Untuk ketentuan akan diinformasikan lebih lanjut melalui platform media sosial PMI Bali. Oke, dan akhirnya nggak terasa ya kita sudah sampai di penghujung acara. Benar-benar ini udah benar-benar di ujung ya. Sudah nggak ada lagi kuis-kuisannya di belakang. Mungkin closing statement nih dari Pak Vidi dan Kak Topan dalam menyambut Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia. Baik. Jadi kepada masyarakat kami menantikan peran serta dan kami menunggu masyarakat untuk bisa ikut terlibat dalam kerja kemanusiaan ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kak Topan. Bersatu demi kemanusiaan. Asik. Bersatu demi kemanusiaan. Oke, aku juga mau. Yeah. Aku mau pertama ngucapin juga buat makasih mungkin untuk teman-teman semuanya karena generasi muda juga sekarang udah bisa mengambil peran khususnya dalam ajang IFRC Limited Street Innovation Academy yang tahun ini juga mengusung tema perdamaian ya, jadi sangat relevan dengan tema Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia tahun ini. Jadi congratulations untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dan jangan lupa donor darah di tanggal 6 Juni peringatan Hari Donor Darah Sedunia bersama PMI Bali. Aku Yunia serta seluruh kru yang bertugas. Sampai jumpa.